Kenapa penting untuk Tuhan nyuruh rambut ditutup gitu? Karena kan kadang nih sebagai perempuan berkerudung, kalau ada poni-poni keluar dikit, nanti ada yang itu tuh rambutnya kelihatan. Rambutnya, kayak kenapa ini big deal gitu? Kenapa kalau ada beberapa lembar rambut aku keluar dari kerudung? Kan katanya neraka gitu ya. Nah itu. Kenapa harus berjilbab? Satu, asa ayyurafna, supaya diketahui mereka perempuan beriman. Kalau sudah tahu, fala yu'dain, maka melekat hukum pada laki-laki untuk menghormati dan membantu serta melindunginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas yaitu video dari Mbak Kumailah Hakimah, yang dimana Mbak Kumailah Hakimah ini berbicara tentang terkait masalah jilbab. Jadi teman-teman ya, Mbak Kumailah Hakimah ini hanya ingin viral ya teman-teman. Yang selalu dijelek-jelekkan itu adalah agama Islam, ya, jilbab, Al-Quran, Isra Mi'raj, ya, mukjizat Nabi SAW. Jadi Mbak Kumailah Hakimah ini yang dulunya adalah seorang muslimah yang hafiz Al-Quran pada usia 10 tahun. Tapi ketika berbicara agama, berbicara tentang hijab, jilbab, itu malah ngelantur kemana-mana. Nah seperti ini ya teman-teman ya, orang-orang yang semacam ini akan terus bermunculan, yaitu untuk menyerang Islam. Oke, mari kita simak videonya. Mungkin yang jadi pergumulan realnya itu kenapa Tuhan demand aku dan perempuan lainnya untuk berjilbab gitu. Oke. Ada pertanyaan itu? Ya of course. Terus? Dan ya jadinya kan aku cari tahu nih kayak kenapa. Nah cuman misalnya di teks primary gitu kan menurut aku tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kan, karena untuk supaya tidak dikenali, supaya wala yudzan, supaya nggak diganggu gitu. Supaya nggak dikenali, supaya nggak diganggu. Terus kayak ngerasa nggak apa ya, tidak, kalau misalnya kita tarik itu ke realitas itu kan belum tentu, maksudnya tidak semua perempuan-perempuan yang nggak pakai kerudung itu akan diganggu gitu. Betul. Dan kalau kita bicara kerudung, bahwa ya suster juga, teman-teman kita di Kristen Katolik gitu ya, juga pakai kerudung kan. Saya punya teman seorang Vedanta sama juga. Jewish juga begitu gitu, bahwa bahkan saya pernah ngebahas ini sama salah satu profesor di UIN namanya Prof. Syafaatun Al-Mirzana. Itu dia bilang bahwa masa sih agama berhenti di kerudung, dalam tanda petik ya. Artinya bahwa kalau kita melihat itu hanya penutup kepala, ya bukan mencerminkan dalam tanda petik bahwa itu bukan masalah Islam atau enggak Islam gitu. Tetapi konteksnya lebih kepada di situ ada historical, di situ ada ya balik lagi ya, pada zaman itu tuh seperti apa gitu. Iya. Ya, terus. Nah emang itu yang sering missing kan, karena ketika kita melihat ajaran Islam pasti rujukan pertama kita Al-Quran, rujukan kedua hadis. Nah itu ngebongkar pasti waktu itu. Iya. Oke. Ngebongkar untuk against gitu ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Awalnya tuh untuk kayak kenapa gitu. Oh ya, oke. Kenapa dulu ya? Kenapa penting untuk Tuhan nyuruh rambut ditutup gitu? Karena kan kadang nih sebagai perempuan berkerudung, kalau ada poni-poni keluar dikit, nanti ada yang itu tuh rambutnya kelihatan. Rambutnya kayak kenapa ini big deal gitu? Kenapa kalau ada beberapa lembar rambut aku keluar dari kerudung? Kan katanya neraka gitu ya. Nah itu. Apa gitu ya? Nah ternyata kan setelah kalau kita kulik-kulik hadisnya yang serem-serem tuh, misalnya kayak nanti kalau rambutnya kelihatan, nanti apa gitu yang siksaan neraka yang lebay-lebay gitu tuh, yang tiap helainya apa. Nah itu kan ternyata hadis-hadis palsu. Banyak hadis-hadis siksaan yang deskriptifnya lebay itu biasanya hadis palsu. Wah, sekarang udah bilang ya, berani bilang hadis palsu gitu ya. Seakan-akan ini ahli hadis ya teman-teman ya. Tapi ketika dikasih tahu ini hadisnya, mana ngerti ya teman-teman ya. Wah, nanti kita harus bahas ini sih. Hadis palsu ya, seru lah, banget gitu. Mana yang palsu, mana yang pura-pura palsu, mana yang sangat palsu, mana yang otentik gitu ya. Mana yang otentik. Ini semestinya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh tapi berbicara agama ya teman-teman ya. Kan sorry ya, perspektif kita kalau dengar hadis tuh langsung gitu. Benar. Langsung aja, si critical thinking-nya nggak dipakai gitu. Benar. Dan mungkin sebagai apa ya, sebagai sarjana tafsir hadis, kita emang selama jadi mahasiswa kerjanya ngulik-ngulik ayat dan ngulik-ngulik hadis gitu. Oke, nice. Tempat kita meneliti itu ya kritik hadis dan kritik ayat. Oke. Nah, udah tuh. Apa yang didapat setelah research Quran sama hadis, bahwa kan gini ya, saya juga selalu berpikir bahwa kalau hal penting tuh pasti ada pengulangan. Diulang lagi. Takwa diulang-ulang gitu ya. Berakal diulang-ulang. Tapi urusan itu cuma ada 2 gitu di Quran. Dari 6.236 ayat kan oke lah ya, kalau kita bicara sebagai sumber primary gitu. Apa yang didapetin Mbak Mela setelah research itu? Ternyata konteksnya beda-beda gitu. Maksudnya awal malah gimana ya? Jadi untuk identitas supaya dikenali, yang di Quran itu maksudnya adalah supaya dikenali sebagai perempuan merdeka. Karena perempuan merdeka tuh
secara kultur di sana harusnya ditutup. Perempuan yang lengannya kelihatan atau betisnya kelihatan atau nggak pakai kerudung itu adalah perempuan budak yang memang sehari-hari kerja. Yang mereka ribet kalau kalau ditutup semua. Nah, kalau perempuan budak, gimana aku menjelaskan ya? Jadi saat itu kan ada perempuan budak ya. Jadi ada manusia yang memang boleh dijual belikan, yang biasanya dipakai untuk jadi karyawan yang tidak digaji gitu ya. Ya dijual beli, quote and quote dinikahi gitu ya. Ya intinya, aku pernah punya satu perspektif dan source bahwa kita tahu bahwa kehidupan di masyarakat Arab pada saat itu adalah patriarki banget gitu. Betul. Sampai ketika pada saat itu perempuan itu nggak dianggap manusia, quote and quote. Ya, kecuali kalau kamu perempuan yang lahir dari suku yang terhormat. Terhormat gitu. Nah, maksudnya penjagaan ini tuh kan sebetulnya dalam konteks bukan hanya pakaian gitu, tetapi bagaimana kalau saya ngelihat ya, Nabi Muhammad itu punya satu PR besar dalam untuk melakukan kesetaraan gender sih. Betul. Setuju nggak? Setuju. Oke, next on. Tapi lagi-lagi yang kita missing adalah, yang kebanyakan kita missing itu adalah konteks budayanya. Jadi ketika Tuhan memerintahkan berjilbab, ya berarti ini semua muslim harus dijilbabin gitu. Nah, yang kita missing dari konteks saat itu adalah jilbab itu penanda perempuan terhormat. Nah, terus nanti di kolom komentar waktu itu bilang, ya berarti kamu perempuan budak dong. Ya enggak dong, ada perempuan budak. Nah, itu konteksnya. Jadi sekarang yang ada itu budak corporate yang ada. Iya benar. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi seperti ini ya, orang yang tidak ngerti agama tapi berbicara agama, orang yang tidak paham Al-Quran tapi berbicara Al-Quran, apalagi penafsiran-penafsiran ya teman-teman, dan orang yang tidak paham hadis berbicara hadis, ya mengatakan bahwa hadis itu palsu dan lain-lain. Tentunya apa yang dibicarakan oleh kedua orang ini itu hanyalah kosong ya teman-teman, yang intinya hanya untuk menyerang Islam, untuk memadamkan yaitu cahaya Islam. Nah teman-teman, jadi ini loh ya, tentang terkait masalah hijab, jilbab, yang dimana jilbab ini dipakai untuk wanita muslimah. Jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu video dari Ustadz Adi Hidayat. Oke, mari kita simak videonya. Bu, perempuan dalam Islam berjilbab tidak? Ya, nggak ada perbedaan pendapat, berjilbab tidak? Berjilbab. Laki-laki berjilbab tidak? Tidak. Perhatikan baik-baik. Perempuan itu berjilbab, hikmahnya banyak. Kalau kita bahas satu saat ayat tentang jilbab, saya urutkan tuh. Dari mulai fikihnya, hikmahnya, macam-macamnya. Itu Bu, saking sayangnya Allah, itu perempuan diminta berjilbab karena sayangnya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, hey Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika viralkan. Bahasa sekarang kan viralkan. Kalau sudah viral, like, share and comment. Kalau sudah viral, like, share and comment. Kata Allah viralkan. Katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak perempuan, perhatikan wanisa ilmu mukminin, dan semua perempuan yang beriman. Saya tanya, ibu perempuan tidak? Perempuan bukan? Beriman tidak? Berarti ayat ini untuk saya atau untuk ibu? Ayat ini untuk perempuan atau laki-laki? Yudnina min jalabibihinna asa ay yu'rafna fala yu'tain. Kata Allah, kenakan jilbab. Kenapa harus berjilbab? Satu, asa ay yu'rafna, supaya diketahui mereka perempuan beriman. Kalau sudah tahu, fala yu'tain, maka melekat hukum pada laki-laki untuk menghormati dan membantu serta melindunginya. Jadi dulu Bu, kisahnya begini. Waktu ada perempuan di Madinah yang muslimah, sebelum ayat tentang jilbab turun, itu malam-malam mau buang hajat, kan dulu tuh nggak ada seperti kita toilet umum seperti sekarang. Jadi kalau mau buang hajat ke kebun kurma kemana, malam-malam ketika akan keluar, diganggu oleh laki-laki Yahudi, preman-preman Madinah. Dilaporkan kepada Nabi. Begitu esoknya dilaporkan, turunlah ayat ini. Disuruh pakai jilbab. Begitu pakai jilbab, sudah viral di kalangan para pemuda muslim. Itu muslimah tuh, itu mukminah tuh. Maka perintahnya satu kata Al-Quran. Setiap Anda melihat perempuan berjilbab, bantu, tolong lindungi dia. Kaidah fikihnya begitu, hukumnya begitu. Jadi sebetulnya saya kalau melihat ibu berjilbab kesulitan, saya wajib bantu ibu. Enak bener deh, ibu beli beras, aduh susahnya. Kelihatan sama Pak Dudi, saya aja bawain Bu. Ini jilbab itu bukan sekedar dikenakan untuk menunjuk identitas sebagai insan beriman muslimah, bukan hanya itu. Itu wujud sayangnya Allah kepada perempuan. Kalau mau digali dari segi kesehatan, dari segi macam-macam banyak, tapi kesimpulannya satu, Allah sayang pada perempuan. Kalau fikihnya dipraktekkan itu luar biasa. Sekarang kenapa Allah yang sudah sayang, perempuannya berpaling? Allah sayang memberikan jilbab. Banyak orang mencari kasih sayang Allah. Ini Allah langsung memberikan kasih sayangnya. Saking sayangnya pakai nih. Saking sayangnya Allah, bahkan Masya Allah meninggal pun masih dijilbabin juga. Kain kafan perempuan kan beda dengan laki-laki Bu ya? Yang perempuan ada kudungnya tidak? Laki-laki ada tidak? Tidak. Jangan sampai meninggalnya pakai kudung, hidupnya nggak pakai jilbab. Ntar malaikat nanya, Cie, siapa nih katanya? Kan? Udah meninggal kok kudung kan? Itu. Halo? Ini kan? Jelas ya? Jadi cara memposisikannya demikian. Jadi kita, ibu maksudnya. Ibu tak betul tuh, akan tiba masa-masa seperti itu. Sekarang saya tanya, ada nggak pekerjaan yang membuka lowongan kerja untuk perempuan tapi harus lepas jilbab? Berarti hadis Nabi benar atau tidak? Itu aja sederhananya dulu. Jelas sampai sini? Alhamdulillah kita di Indonesia. Karena di Indonesia, untuk mempraktekkan agama itu sudah jadi ketentuan di undang-undang. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jilbab bagi perempuan bagian dari ibadah. Paham? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, yaitu tentang terkait masalah jilbab.
Jadi jilbab itu wajib ya teman-teman ya. Karena wanita yang beriman itu akan memakai jilbab. Jadi wanita beriman itu mengenakan jilbab. Berbeda dengan orang-orang kafir ya teman-teman. Itulah ya perbedaan wanita muslimah dengan orang-orang kafir. Wanita yang beriman. Dan jilbab itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi kalau perempuan yang tidak memakai jilbab ya teman-teman, itu ada perbedaannya ya. Sangat mencolok sekali ya teman-teman. Bahkan ya ada kisah ini di luar negara sana ya. Ada wanita yang dimana wanita tersebut itu tidak memakai jilbab. Lalu kemudian berjalan ya di tempat tersebut itu terkenal ya kriminalnya itu sangat tinggi sekali. Ya. Lalu kemudian ada wanita yang memakai jilbab. Ya, yang memakai jilbab berjalan di tempat yang sama yang dilaluinya ya. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok sekali ya teman-teman ya. Wanita yang mengenakan jilbab itu tidak diganggu ya, tidak diganggu sedikit pun yaitu oleh preman-preman yang ada di situ. Ini kisah nyata yang ada di luar sana ya teman-teman. Kalau nggak salah tuh ada di Inggris atau di mana lah ya teman-teman. Pokoknya di negara barat ya. Lalu kemudian wanita yang memakai jilbab itu ya dengan membaca ya ayat kursi, minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya tidak diganggu. Nah setelah itu ya ada wanita yang tidak memakai jilbab melalui jalan yang sama itu tadi ya. Alhasil mendengar suatu berita ya. Lalu kemudian wanita yang berjilbab itu mendengar berita dan mendatangi yaitu tempat ya kepolisian ya. Lalu kemudian si yang wanita tersebut itu kan di ini ya teman-teman ya, diperkaus dan lain-lain. Ketika ditanya wanita yang berjilbab itu yang mendatangi para penjahat itu, ditanya teman-teman ya, kenapa ketika saya melalui tempat tersebut itu kalian tidak mengganggu saya? Dan ternyata ya teman-teman ya, Masya Allah ya, ini kisah nyata teman-teman ya. Teman-teman bisa cari ya di YouTube itu ada kisah nyata seperti ini. Dan ternyata ketika si wanita berjilbab itu ya, katanya itu telah melalui di tempat-tempat yang banyak penjahat itu mengatakan bahwasanya dia melihat itu ada di belakang wanita tersebut itu seorang laki-laki tinggi besar hitam. Jadi tidak berani untuk mendekat. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ya jilbab itu tidak wajib, ya ngapain ya? Ya katanya Allah itu sayang, lalu kemudian kenapa harus disuruh bungkus kayak lipet ya, apa itu? Kue lepet gitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian jilbab itu hanya untuk orang-orang Arab, bukan untuk orang Nusantara. Itu adalah orang-orang yang perkataan-perkataan yang menyesatkan ya teman-teman ya. Terutama adalah muslimah ya. Itu wajib untuk mengenakan jilbab. Karena jilbab itu adalah ya kewajiban. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah seperti itu teman-teman. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hidayat ya. Dan sangat bagus sekali ya penjelasannya. Dan mematahkan yaitu argumen-argumen orang-orang yang anti-Islam ataupun orang-orang yang dulunya Islam tapi di tengah perjalanan mereka ini menjadi ateis seperti Mbak Kumailah Hakimah. Nah oke teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.